Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan tumbuhan. Coba bisakah sebutkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu? Tahukah kamu bagaimanakah tumbuhan-tumbuhan itu berkembang biak? Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif, perkembangbiakan secara tidak kawin, dan generatif, perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Perkembangbiakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, fokus pembelajaran hari ini adalah vegetatif alami. Tumbuhan-tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan alami diantaranya adalah spora, kemudian umbi, geragi, tunas, dan rizoma. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin, tanpa buatan, tanpa bantuan manusia. Ini disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induk. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Antara lain spora, kemudian umbi, geragi, tunas, dan rizoma. Itulah tumbuhan-tumbuhan yang cara melakukan perkembangbiakannya dengan vegetatif alam. Spora. Spora tumbuh pada tumbuhan paku. Terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporangium. Sporangium. Spora tidak terlihat oleh mata. Apabila ingin melihatnya, kita memerlukan bantuan kaca pembesar atau mikroskop. Sebenarnya, spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah, sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Yang kedua, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman mempunyai umbi, antara lain kentang, kemudian kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, kemudian umbi batang, dan umbi akar. Contoh umbi lapis, yaitu umbi lapis contohnya adalah bawang merah. Perhatikan gambar di samping. Sesuai dengan namanya, bentuk umbi lapis ya berlapis-lapis. Pada bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan berruas-ruas, mempunyai tunas samping yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya ada umbi batang. Tumbuhan yang mempunyai umbi batang contohnya adalah umbi jalar dan kentang. Lalu yang ketiga adalah ada umbi akar. Bukan umbi bakar enak dimakan ya. Umbi akar. Contoh tanaman yang mempunyai umbi akar adalah tanaman dahlia dan singkong. Umbi jenis ini tidak dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian yang ketiga, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki,
rumput gajah, stroberi, dan albe. Yang keempat, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami adalah tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang muncul dari akar, dari batang, atau daun tanaman yang telah tua. Jadi tanamannya udah tua, nanti akan tumbuh akar, atau batang, atau daun sejenisnya. Tunas akar terdapat pada pohon cemara. Nah, pohon cemara. Kemudian pada pohon sukun. Nah, tunas daun terdapat pada cocor bebek. Nah, ini nih cocor bebek namanya. Kemudian tunas batang terdapat pada pohon pisang yang suka pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Tunas adventif. Yang kelima, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami adalah rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya, rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, kemudian lengkuas, ya, kemudian jahe, kemudian temulawak, dan kencur. Jika diperhatikan, sekilas sekerat lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Jika ditanam, ruas-ruas itu tumbuh menjadi tanaman baru.